Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menghindari akhlak tercela. Dalam materi ini ada 3 pembahasan, yaitu nifak, keras hati, dan godok. Mari kita bahas pembahasannya satu persatu. Yang pertama ada nifak. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, berasal dari kata nafiko. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Dimana jika ia dicari dalam lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lainnya. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Orang yang memiliki sifat itu berarti orang munafik. Ia memperkenalkan dirinya seorang muslim dan mengaku beriman, tetapi secara batin ia adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya di hadapan manusia. Nifak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nifak amali. Nifak amali termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Nifak semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kedua ada nifak i'tiqadi yang termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Perilaku nifak ini mempunyai tanda-tanda, yaitu bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, bila dipercaya ia mengkhianati, dan bila berseteru dia berbuat fajir. Perilaku nifak ini juga membawa nilai negatif pada seseorang. Yang pertama adalah berbohong, kedua adalah malas beribadah, yang ketiga adalah mencela orang yang beriman, yang keempat adalah menganggap selain Allah ada penolong yang lainnya, yang kelima adalah mengaku sebagai pelaku kebenaran, yang keenam adalah bermanis lidah. Yang selanjutnya adalah ada cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama, kalian bisa bersikap jujur. Yang kedua, kalian bisa bersikap amanah. Yang ketiga, bisa meneguhkan perjanjian. Yang keempat adalah bisa mengembangkan rasa tanggung jawab. Di pembahasan berikutnya ada keras hati. Apa sih keras hati itu? Secara bahasa, keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakannya tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atau pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan atau harapannya. Perilaku keras hati ini juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan suatu kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Yang kelima, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Cara menghindari sikap keras hati yang pertama adalah beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang ketiga adalah banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat adalah menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. Di pembahasan selanjutnya ada godop. Lafal godop adalah lafal bahasa Arab. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godop ini bersifat negatif atau buruk. Godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita.
Seperti dengan dalil yang tertera di sini, yaitu wa imma yanzaghanaka minasyaitani nazghu fasta'iz billah innahu sami'un alim. Artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-A'raf ayat 200. Perilaku ini juga membawa nilai negatif, yaitu seperti keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua, pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga, pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. Cara menghindari perilaku godop yang pertama adalah meredam terlebih dahulu rasa amarah dengan cara menahan diri. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan membaca ta'awuz. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan cara berwudu. Yang kelima adalah meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri terlebih dahulu. Itu dia penjelasan materi tentang menghindari perilaku tercela dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.